Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini pada kesempatan ini saya Ibing Hermawan Purnomo sebagai salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ingin mempresentasikan pengertian dasar kohesi dan koherensi, yang dimana presentasi ini sebagai penyelesaian saya dalam mata kuliah analisis wacana, yang dimana tugas ini diberikan oleh ibunda kami, Rosmawati Harahap. Semoga dengan presentasi dari materi pengertian dasar kohesi dan koherensi, saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibunda dan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk kepada pembahasan materi, yang dimana kita mulai pada pendahuluan dari kohesi dan koherensi. Ini saya kutip dari seorang pakar di bidangnya, yakni Ibunda Mulyana pada tahun 2005 di halaman 30. Pengertian kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Sementara koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam pembahasannya, kohesi adalah konsep dalam linguistik dan sastra yang mengacu pada hubungan yang erat antara bagian-bagian teks atau wacana. Ini mencakup berbagai strategi atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan gagasan, kalimat, dan paragraf dalam teks. Tujuan kohesi adalah untuk menciptakan aliran yang baik dan pemahaman yang jelas dalam sebuah teks. Adapun jenis dari kohesi, yang pertama adalah kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal melibatkan penggunaan kata-kata dan struktur kalimat untuk menghubungkan gagasan. Ini termasuk penggunaan kata penghubung, konjungsi, referensi, pronominal, dan pengulangan kata-kata. Contoh yang bisa saya berikan adalah dalam kalimat, saya membeli sebuah buku. Buku itu sangat menarik. Kohesi gramatikal yang bisa kita ambil di sini terletak pada kata buku. Bagian kedua, kohesi leksikal. Kohesi leksikal melibatkan penggunaan kata-kata yang saling terkait untuk membangun hubungan antara bagian-bagian teks. Ini bisa mencakup sinonim, antonim, kata-kata kategori semantis yang sama, dan kata-kata yang mengacu pada konsep yang sama. Semisal, dia adalah seorang dokter yang berdedikasi. Dia dengan sabar merawat pasien-pasiennya. Kohesi leksikal, menurut pendapat, ialah terletak pada kata dokter dan merawat, karena dokter tentu merawat. Yang ketiga adalah jenis kohesi referensial. Kohesi referensial terjadi ketika penggunaan referensi pronominal atau kata benda menghubungkan bagian-bagian teks
yang saling terkait. Ini membantu dalam menghindari pengulangan kata yang berlebihan. Contoh, saya melihat mobil itu di toko. Kemudian saya melihat mobil itu parkir di depan rumah saya. Kata tebal pada kata mobil merupakan kohesi referensial. Yang keempat adalah kohesi konjungsi. Kohesi konjungsi melibatkan penggunaan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan kalimat atau klausa dalam sebuah teks. Ini membantu dalam menyampaikan hubungan kausal, perbandingan, kontras, atau urutan peristiwa. Contoh yang saya ambil adalah, saya ingin pergi ke bioskop, tetapi saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Kata konjungsi atau kohesi konjungsi terletak pada kata tetapi. Dengan menggunakan strategi kohesi ini, penulis dapat menciptakan teks yang lebih koheren dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, pembahasan kita adalah koherensi. Koherensi adalah konsep dalam linguistik dan sastra yang mengacu pada kekonsistenan dan keterhubungan yang logis antara gagasan-gagasan, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks yang koheren, semua elemen yang ada saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Koherensi melibatkan keselarasan makna, struktur, dan aliran informasi dalam sebuah teks. Ketika sebuah teks koheren, pembaca dapat mengikuti pemikiran dan argumen dengan lancar dan mengerti bagaimana setiap bagian saling berhubungan. Adapun aspek-aspek pembangun koherensi akan saya paparkan. Yang pertama adalah konsistensi topik. Teks yang koheren harus tetap berfokus pada topik atau tema yang sama secara konsisten. Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan topik utama harus diuraikan dengan jelas dan tidak ada pergeseran yang tiba-tiba ke topik lain. Kemudian yang kedua, aliran informasi. Teks yang koheren harus memiliki aliran yang logis dari satu gagasan ke gagasan berikutnya. Hal ini dicapai melalui penggunaan kalimat-kalimat transisi, pengembangan yang berkesinambungan dari ide-ide yang berkenalan, dan pengaturan yang teratur dari informasi. Kemudian yang ketiga, konsistensi gramatikal. Teks yang koheren harus mengikuti aturan tata bahasa dan mempertahankan konsistensi dalam penggunaan tense, pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan referensi pronominal. Yang keempat, penggunaan penanda kohesi. Penanda kohesi seperti kata penghubung, referensi pronominal, dan repetisi kata-kata membantu dalam menghubungkan dan mengintegrasikan bagian-bagian teks sehingga menciptakan koherensi. Yang kelima, koherensi penting dalam menjamin pemahaman dan efektivitas komunikasi dalam sebuah teks. Ketika sebuah teks dalam mengikuti dan memahami informasi yang disampaikan, oleh karena itu penting bagi penulis untuk memperhatikan aspek-aspek koherensi dalam penulisan mereka menggunakan menciptakan teks yang jelas, terorganisir, dan mudah dipahami. Bagian yang kelima merupakan simpulan dari pengertian atau aspek-aspek pembangun dari koherensi itu sendiri. Sebagai penutup, kita menyimpulkan kohesi dan koherensi saling terkait dalam pembentuk teks yang berkualitas. Kohesi mengacu pada penggunaan strategi dan perangkat untuk menghubungkan dan mengintegrasikan gagasan-gagasan dalam teks.
Sedangkan koherensi mengacu pada keterhubungan dan kekonsistenan yang logis antara elemen-elemen teks tersebut. Dengan menggunakan kohesi yang baik, penulis dapat menciptakan hubungan yang erat antara kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf. Sementara koherensi memastikan bahwa teks tersebut memiliki aliran yang jelas dan pemahaman yang konsisten. Dengan demikian, kohesi dan koherensi berperan penting dalam menciptakan teks yang koheren, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada pembaca. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan dengan materi dasar kohesi dan koherensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.